Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Werdatul Insani, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1 PGSD Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mengupas mengenai sebuah artikel, sekaligus untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, di mana artikel yang akan saya bahas berjudul Valuasi Ekonomi Sumber Daya Terumbu Karang dan Mangrove di kawasan Taman Wisata Perairan atau TWP Gili Matra, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di mana artikel ini ditulis oleh Siti Hajar Suryawati, Permana Ari Sujarwo, Irwan Mulyawan, dan Maulana Firdaus. Dan artikel ini telah disetujui dan diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018. Sebelum kita ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui nih apa sih tujuan penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang dan mangrove di Taman Wisata Perairan TWP Gili Matra, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode TIV, yaitu Total Economic Value, yang terdiri dari analisis nilai guna langsung dan analisis nilai guna tidak langsung, di mana analisis nilai guna langsung menggunakan metode Effect on Production dan Reval Cost Method. Dan nilai guna tidak langsung menggunakan dua metode, yaitu metode Replacement Cost dan Contingent Valuation. Selanjutnya, saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai Taman Wisata Perairan, atau biasa disingkat dengan sebutan TWP. Nah, Taman Wisata Perairan atau TWP Gili Matra merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang sangat besar. TWP juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat loh. Nah, Taman Wisata Perairan Gili Matra ini terbagi menjadi 3 gili, atau memiliki 3 gugusan pulau-pulau kecil. Yang pertama yaitu ada Gili Air, yang kedua ada Gili Meno, dan yang ketiga ada Gili Trawangan. Nah, teman-teman, gambarnya bisa dilihat pada layar yang telah saya sajikan. Gili dalam bahasa Sasak berarti pulau. Penamaan Gili Matra merupakan singkatan dari ketiga pulau tersebut, yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Nah, sampailah kita kepada pembahasan pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mencakup 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada permasalahan pada artikel terkait. Yang kedua, keterkaitan masalah tersebut dengan ilmu alamiah dasar. Yang ketiga yaitu solusi dari masalah tersebut. Permasalahan pada artikel terkait, ada 3 masalah yang ada di penelitian ini. Yang pertama yaitu sumber daya pesisir dan laut apabila dipandang dari berbagai sisi memiliki peluang yang mampu dijadikan modal dasar dalam upaya pembangunan masyarakat pesisir. Nah, peluang sumber daya pesisir dan laut ini belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, baik itu oleh pemerintah maupun sektor swasta. Yang kedua, yaitu paradigma baru. Paradigma baru yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya mengacu pada konsep pembangunan keberlanjutan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan, serta sumber daya alam. Konsekuensi logis dari paradigma tersebut menyebabkan adanya perubahan ekosistem yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan pengelolaan,
serta termasuk pentingnya mengetahui nilai ekonomi sumber daya sebagai salah satu masukan dalam mengambil kebijakan sehingga pada situasi ini kebutuhan valuasi ekonomi menjadi penting. Dan yang terakhir yaitu tekanan pembangunan ekonomi. Tekanan pembangunan ekonomi sering menimbulkan dilema bagi kelestarian sumber daya alam. Nah, hal ini mengingat bahwa kebutuhan masyarakat sering tidak ditunjang oleh pengelolaan dan kesadaran masyarakat yang baik. Sehingga penurunan kualitas sumber daya sering dianggap sebagai biaya yang harus dibayar untuk suatu proses pembangunan ekonomi. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, akan semakin memberikan tekanan yang tinggi terhadap sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya yaitu, apa sih keterkaitan masalah tersebut dengan ilmu alamiah dasar? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih definisi dari ilmu alamiah dasar tersebut. Nah, ilmu alamiah dasar bukanlah suatu ilmu tersendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dan bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, memberi wawasan, pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek, cara pemikiran, serta cara pendekatan IPA dan teknologi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi sumber daya terumbu karang dan mangrove mempunyai keterkaitan dengan ilmu alamiah dasar. Dan yang terakhir yaitu solusi dari masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi tersebut mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai sumber daya ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan TWP atau Taman Wisata Perairan Gili Matra ini harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan wilayah, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya terumbu karang dan mangrove dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, agar ketersediaan sumber daya terumbu karang dan mangrove di TWP Gili Matra tetap terjaga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.